Pukul 8 malam, Ares pulang ke rumah usai bertemu dengan kedua sahabatnya. Dia menghampiri sang adik yang sedang menonton televisi sambil memangku toples yang berisi cemilan kesukaannya. "Kamu habis dari mana, Kak?" tanya Ara ketika sang kakak duduk di sebelahnya. "Habis ketemu Dava dan Kenzo," jawab Ares sambil mencomot cemilan milik adiknya. "Sudah baikan sama Kenzo?" tanya Ara membuat Ares menoleh melihat adiknya. Ares memicingkan matanya menatap sang adik. Dari mana adiknya tahu? Perasaan masalah ini yang tahu hanya ayahnya. Nadine aja sampai sekarang tidak tahu permasalahan dirinya dengan Kenzo. "Kamu tahu?" tanya Ares kaget. "Memangnya apa yang tidak aku ketahui tentangmu, Kak?" saut Ara tersenyum miring. "Sampai mana kamu mengetahuinya?" tanya Ares penasaran. Dia takut adiknya akan mengadukannya pada Nadine. "Semua," jawab Ara dengan singkat. "Kamu tahu tentang penyekapan itu?" tanya Ares memastikan. Ara pun mengangguk sembari memasukkan cemilannya ke dalam mulut. "Aku pun tahu Kak Melody pergi dari negara ini dengan Om Gio," ucap Ara. Ares kaget. Dia menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia bingung dari mana adiknya tahu tentang kejadian itu. Dia sudah menyembunyikannya dengan rapat, tapi adiknya bisa mengetahuinya. Sepertinya untuk kedepannya, Ares harus lebih berhati-hati lagi dengan adiknya. Adiknya ternyata cukup berbahaya. "Siapa yang memberitahumu?" tanya Ares penuh selidik. Ara hanya mengedikkan bahunya dengan acuh. Dari mana dia tahu? Menurutnya itu tidak penting. "Jangan kasih tahu Kak Nadine, Dek. Sampai sekarang Kak Nadine belum tahu tentang masalah ini," ucap Ares dengan tatapan memohon. "Selagi kakak tidak macam-macam, semuanya aman," saut Ara. Ares menghela nafas. Dia seperti sedang diancam oleh adiknya sendiri. "Untuk apa kalian mencarinya?" tanya Ara. "Kenzo ingin bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan pada Melody. Kakak juga ingin minta maaf dengannya," jawab Ares. "Tidak usah kalian cari. Kalau sudah waktunya juga dia akan muncul sendiri," ucap Ara. Ares menatap adiknya penuh selidik. Adiknya benar-benar sangat mencurigakan. Ares baru tahu sisi lain dari adiknya. "Kamu tahu sesuatu, Dek?" tanya Ares. Ara ngantuk, mau ke kamar dulu. Ara beranjak dari tempat duduknya, menghindari pertanyaan kakaknya. Dia naik ke lantai atas menuju ke kamarnya. Ares menatap punggung adiknya yang kian menjauh. Banyak pertanyaan di dalam otaknya yang ingin ia ketahui tentang adiknya. Adiknya terlalu misterius. Dia sangat mengerikan, gumam Ares bergidik. Ternyata selain ayahnya, ada adiknya yang tak kalah hebat dari ayahnya. Ares menghela nafas, lalu beranjak dari sofa dan menuju ke kamarnya untuk menemui sang istri. Ceklek. Nadine menoleh melihat suara pintu yang terbuka. Dia tersenyum menyambut kedatangan suaminya. "Kamu baru pulang?" sapa Nadine. Lalu Ares naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia menggunakan kedua paha istrinya sebagai bantal. Nadine mengusap kepala suaminya yang ada di atas pangkuannya. "Kamu sudah makan?" tanya Nadine perhatian. "Sudah tadi sama Kenzo dan Dava," jawab Ares yang memang tadi sudah izin sama Nadine untuk pergi menemui kedua sahabatnya itu. "Kamu belum mandi, Hani. Lebih baik kamu mandi dulu, Hani," saran Nadine. "Nanti aja sayang,
Biarkan seperti ini dulu sebentar, saut Ares. Nadine mengangguk dan membiarkan sang suami bermanja dengannya. Ares memiringkan kepalanya dan menduselkan wajahnya di perut istrinya. Sayang, panggil Ares sambil mendongak melihat wajah istrinya. Ada apa? Tanya Nadine menunduk menatap suaminya. Kalau suatu saat aku melakukan kesalahan yang membuatmu kecewa, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ares tiba-tiba. Nadine mengernyitkan keningnya. Ada apa? Kenapa suaminya tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa suaminya melakukan kesalahan? Pikir Nadine dalam hati. Tergantung sebesar apa kesalahanmu. Nadine menatap dalam ke arah Ares. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti ini? Memangnya apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Nadine mengusap sisi wajah suaminya. Ares menarik tangan Nadine, lalu menciumnya. Tidak ada sayang, aku hanya takut suatu hari aku membuatmu kecewa sayang, ucap Ares. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya, dan setiap orang hidup pasti pernah melakukan kesalahan. Asal bukan pengkhianatan, mungkin aku bisa memaafkannya. Kamu ini, memangnya siapa yang mau selingkuh darimu? Aku tidak mungkin berselingkuh. Aku sangat mencintaimu dan juga anak kita, ucap Ares dan mencium perut buncit istrinya. Nadine tersenyum. Dia percaya suaminya tidak mungkin mengkhianatinya. Ares membuka baju atasan Nadine hingga ke atas. Nampaklah perut Nadine yang sedikit membuncit. Sudah terlihat buncit sayang, ucap Ares tersenyum. Nadine menepis tangan Ares sambil melototinya. Diam sana mandi, usir Nadine sambil mendorong tubuh Ares. Sekali aja sayang, pinta Ares dengan tatapan memohon. Nadine menghela nafas pelan. Suaminya kalau sudah ingin tidak bisa ditolak. Apalagi ini sudah menjadi kewajibannya. Sebagai seorang istri, dia wajib melayani suaminya. Jawab Nadine mengangguk kecil. Yes, suara Ares. Lelaki itu merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Ares langsung menindih tubuh istrinya. Dan terjadilah adegan iya-iya antara mereka berdua. Pagi hari, Ares menemui ayahnya yang sedang duduk di teras belakang sambil membaca koran dengan ditemani segelas kopi pahit buatan sang istri. Sibuk nggak ya? Tanya Ares. Tidak, ada apa? Kamu nggak ke kantor? Tanya Nevan sambil melepas kacamata bacanya. Nanti siang Ares baru ke kantor. Ares ingin bicara lebih dulu dengan ayah, ucap Ares dengan serius. Apa yang terjadi? Apa ini mengenai istrimu? Tanya Nevan khawatir. Tidak terjadi apa-apa dengan Nadine ayah, tapi ini tentang Ara. Ada yang ingin Ares tanyakan sama ayah. Ada apa dengan adikmu? Nevan penasaran. Ares menoleh ke sana kemari, memastikan tidak ada orang yang akan mendengar percakapannya dengan sang ayah. Setelah terlihat aman, Ares duduk di hadapan ayahnya. Apa ayah pernah bercerita tentang Melodi dengan Ara ayah? Semalam, Ares ngobrol sama Ara, dan ternyata dia mengetahui semua yang terjadi antara Ares dan Melodi. Bahkan dia juga tahu kalau Kenzo telah menodai Melodi. Lirih Ares di akhir kalimat. Dari mana dia bisa tahu? Selama ini ayah tidak pernah bercerita apapun dengan adikmu itu. Bingung Nevan. Sepertinya dia melewatkan sesuatu tentang putrinya. Tidak mungkin Ara tahu kalau tidak ada yang cerita ayah. Terus, kamu menuduh ayah yang bercerita dengan adikmu itu. Bahkan ayah tidak pernah bicara tentang Melodi di hadapan adikmu. Kesal Nevan karena merasa dituduh oleh putranya. Lalu siapa ayah? Ares takut dia ngadu ke Nadine. Ayah tahu sendiri kan, mulut Ara suka ceplas-ceplos.
Ares frustasi. Asal kamu tidak menyakiti Nadine, pasti semuanya aman. Kamu tahu kan adikmu itu garda terdepannya Nadine. Kamu ingat kan dulu saat adikmu mendiamkanmu gara-gara kamu memutuskan Nadine? Ares mengangguk iya. Ara pernah mendiamkannya selama beberapa hari gara-gara adiknya tidak terima karena dia memutuskan Nadine. Hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Abraham dan keluarga Roy pun tiba. Hari ini merupakan hari pernikahan Marlo Simatupang dengan Violin Ayana putri Abraham. Semua keluarga dari kedua belah pihak sudah berkumpul di salah satu gedung milik Abraham. Acara ijab kabul akan segera dilangsungkan. Sang mempelai pria sudah duduk di hadapan Abraham dan juga penghulu. Di sana juga sudah terdapat beberapa saksi. Abraham menjabat tangan Marlo. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Marlo Simatupang bin Roy Simatupang, dengan putri saya, Violin Ayana Putri binti Abraham, dengan mas kawin dibayar tunai, ucap Abraham. Saya terima nikah dan kawinnya Violin Ayana Putri binti Abraham dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Marlo lantang dengan satu kali tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu kepada para saksi. Sah, ucap para saksi dengan kompak. Roy mengucapkan hamdalah karena saat ini dirinya sudah sah menjadi besan dari Abraham. Berbeda dengan Marlo yang sejak tadi hanya diam dengan ekspresi wajah datarnya. Margareta menemui Violin di ruangannya. Ayo keluar sayang, ijab kabulnya sudah selesai, ajak Margareta. Violin mengangguk. Dia membenahi riasannya sebentar, lalu beranjak dari tempat duduknya. Digandeng oleh maminya dan juga ibu mertuanya. Violin keluar menemui mempelai pria. Di tempat lain, Firman sedang memberikan laporan kepada Gama. Mereka pagi ini melakukan ijab kabul tuan, lapor Firman. Lalu kapan mereka akan melakukan resepsi? Tanya Gama. Pesta resepsi pernikahannya akan diselenggarakan nanti malam tuan. Tuan mau datang ke acara tersebut? Tanya Firman. Gama mengangguk. Saya akan menghadiri acara pesta perpisahan itu. Akan sangat tidak etis kalau tidak hadir ke acara pernikahan saudara sendiri, bukan? Gama tersenyum penuh maksud. Firman tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh tuannya. Yang jelas, senyum yang Gama perlihatkan itu penuh dengan tipu muslihat. Bagaimana dengan tugasmu kemarin? Tanya Gama. Saya sudah mendatangi satu persatu para pemegang saham di perusahaan Roy tuan. Karena mereka tidak mau menjual saham miliknya. Jawab Firman. Tawar dengan harga tinggi, titah Gama. Tiba-tiba Ara masuk dan ikut bergabung dengan mereka berdua. Tanpa malu, Ara duduk di atas pangkuan Gama dengan posisi membelakangi Gama. Gama mendesak kesal melihat tingkah kekasihnya itu. Kalian tidak perlu menawarnya dengan harga tinggi. Kita tunggu saja sampai mereka menjual sahamnya dengan sendirinya. Usul Ara. Menurut Ara akan rugi jika membeli saham Simatupang dengan harga tinggi. Apalagi saat ini kondisi perusahaan Simatupang sedang tidak stabil. Lakukan cara yang sudah dikatakan oleh Gama. Pengaruhi para investor agar menarik kerjasamanya. Dengan begitu secara otomatis nilai saham Simatupang akan anjlok. Mau tidak mau mereka akan menjual sahamnya atau mereka akan terus merugi. Ara mengutarakan analisisnya. Gama tersenyum lalu memeluk erat kekasihnya. Gama setuju dengan pemikiran Ara. Dan aku akan membuat Roy angkat kaki dari perusahaan itu dan melemparkannya ke jalanan. Saud Gama menyeringai.
Aku akan membantumu melemparkannya ke jalanan, Hani. Terutama si rubah betina itu, timpal Ara. Firman menggeleng pelan melihat kelakuan sepasang kekasih itu. Mereka sangat kompak untuk menjatuhkan orang. Dasar pasangan gila, ucap Firman dalam hati. Ikut aku nanti malam untuk menghadiri pesta resepsi pernikahan mereka, baby, ajak Gama. Baiklah, Hani, aku ada sedikit hadiah untuk mereka, ucap Ara sambil mengerlingkan matanya dengan nakal. Gama menatap kekasihnya penuh selidik. Dia penasaran hadiah apa yang kekasihnya itu berikan untuk mereka. Hadiah apa? Jangan macam-macam, baby. Berikannya kepada Ara. Hanya satu macam, Hani. Kamu akan tahu nanti, sahut Ara. Firman dari tadi cuma dianggap patung oleh mereka berdua. Mereka berdua terus bermesraan sambil mengobrol tanpa memperdulikan Firman yang masih berada di sana. Cinta tidak selamanya indah, Tuan, cibir Firman dalam hati. Firman pergi dari ruangan Gama tanpa berpamitan pada mereka berdua. Alih-alih berdiskusi, dia malah melihat kemesraan sepasang kekasih yang baru saja jadian itu. Waktu kerja selesai, Ara dan Gama bersiap-siap untuk pulang. Gama beranjak dari meja kerjanya dan menghampiri sang kekasih. Kamu mau pulang dulu atau gimana, baby? Tanya Gama sambil mengusap puncak kepala Ara. Ara mendongak melihat Gama. Ikut ke mansionmu aja boleh? Tanya Ara. Bagaimana dengan orang tuamu? Nanti mereka akan mencarimu. Tanya Gama. Pasalnya nanti malam mereka akan pergi ke pesta resepsi pernikahan Marlo dan Violin. Dan kemungkinan akan pulang larut malam. Nanti aku akan menghubungi ibu, sahut Ara. Gama mengangguk setuju. Gama menggandeng pinggang Ara keluar dari ruangannya. Mereka berdua berjalan beriringan masuk ke dalam lift yang membawanya ke lantai bawah. Banyak karyawan yang merasa iri melihat keromantisan mereka berdua. Sampai akhirnya di lantai bawah mereka berdua langsung masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Sopir langsung melajukan mobilnya menuju ke mansion Gama. Di mana kamarmu, Hani? Tanya Ara ketika sudah sampai di mansion mewah Gama. Ayo, aku akan mengantarkanmu ke sana. Nanti akan ada orang wardrobe yang akan membawakan gaun untukmu, ucap Gama. Gama mengantar Ara menuju ke kamarnya yang ada di lantai atas. Ceklek. Gama membuka pintu kamarnya. Masuklah dan bersihkan tubuhmu lebih dulu. Aku akan ke ruang kerjaku dulu sebentar, ucap Gama. Ara menurut lalu berjinjit mencium bibir Gama. Setelah cukup lama berciuman, Gama melepaskan tautan bibirnya. Mereka berdua saling tatap dan sedetik kemudian keduanya tersenyum. Dasar gadis nakal, ucap Gama sambil mencubit bibir Ara. Tapi kau menyukainya, Hani, sahut Ara tersenyum. Gama menggelengkan kepalanya lalu keluar dari kamarnya. Bisa bahaya kalau terus berduaan di dalam kamarnya. Tentu saja aku menyukainya. Memangnya siapa yang tidak suka dicium olehnya? Gumam Gama sambil berjalan menuju ke ruang kerjanya. Ceklek. Setelah pintunya terbuka, Gama langsung masuk ke dalam ruang kerjanya. Malam hari tiba. Keluarga Roy dan keluarga Abraham sudah berkumpul di sebuah gedung yang megah dan juga mewah. Di mana Marlo, Mom? Tanya Roy kepada sang istri. Dia sedang bersiap-siap di ruangannya, Mas, jawab Margareta. Roy mengangguk lantas menemui tamu yang sudah hadir di acara tersebut. Pesta pernikahan Marlo dan Violin diadakan acara besar-besaran. Satu persatu tamu undangan datang masuk ke dalam gedung. Banyak rekan bisnis Roy dan juga Abraham yang hadir di acara tersebut. Tak hanya itu saja,
Ada beberapa tokoh politik yang juga ikut hadir di acara tersebut. Tak ketinggalan wartawan juga diundang oleh mereka untuk meliput acara pesta pernikahan Marlo dan Violin. "Kamu mengundang Gama, Mas?" tanya Margareta. "Tidak, aku tidak tahu di mana dia sekarang," jawab Roy. "Saya ada di sini, Tuan Roy." Suara Gama tiba-tiba mengagetkan mereka semua. Bersambung.